eh, dua fungsi besar dari peranata sosial itu sendiri, yakni fungsi yang nyata dan fungsi yang terselubung. Nah, fungsi yang nyata ini peranata sosial yang nyata, artinya tampak. Nah, kemudian disadari dan menjadi harapan sebagian besar anggota masyarakat. Nah, misalnya dalam peranata keluarga, fungsi reproduksi yaitu mengatur hubungan seksual untuk dapat melahirkan suatu keturunan. Kemudian fungsi yang terselubung atau fungsi yang laten, dia yang tidak tampak atau tidak disadari dan tidak diharapkan banyak orang, tetapi dia ada. Nah, misalnya dalam peranata keluarga mempunyai fungsi laten dalam pewarisan gelar atau sebagai pengendali sosial dari perilaku menyimpang. Nah, kemudian ada 3 kunci dari peranata sosial itu sendiri. Yang pertama ada nilai dan norma sosial. Yang kedua pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut dengan prosedur umum. Kemudian yang terakhir ada sistem hubungan, yaitu jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku. Nah, kemudian berikutnya ada unsur-unsur dari peranata sosial itu sendiri. Di sini ada menurut Horton dan Han tahun 1987 menyebutkan bahwa setiap peranata sosial itu mempunyai unsur-unsur. Yang pertama ada unsur budaya simbolik, misalnya cincin kawin dalam lembaga keluarga. Kemudian unsur budaya manfaat, misalnya rumah atau kendaraan dalam lembaga keluarga. Kemudian yang ketiga ada kode spesifikasi baik lisan maupun tertulis, misalnya akta ikrar nikah dalam lembaga keluarga. Yang keempat ada pola perilakuan, misalnya pemberian perlindungan dalam lembaga keluarga. Dan yang kelima ada ideologi, misalnya cinta kasih sayang dalam lembaga keluarga itu sendiri. Nah, selain dari ketiga fungsi umum yang saya sebutkan tadi, ada peranata sosial ini juga memiliki 2 fungsi besar, yakni manifest atau yang nyata dan laten atau terselubung. Nah, fungsi manifest ini yakni fungsi peranata sosial yang nyata, yang tampak, yang disadari dan menjadi harapan besar anggota masyarakat. Misalnya dalam peranata keluarga yang mempunyai fungsi reproduksi, yaitu mengatur hubungan seksual sehingga menghasilkan keturunan. Kemudian fungsi laten atau fungsi yang terselubung adalah fungsi peranata sosial yang tidak tampak, tidak disadari dan tidak diharapkan banyak orang banyak, tetapi ada. Misalnya dalam peranata keluarga yang mempunyai fungsi laten dalam pewarisan gelar atau sebagai pengendali sosial dari perilaku menyimpang. Selanjutnya ada 3 kunci dalam ada 3 kata kunci dalam peranata sosial itu sendiri. Yang pertama ada nilai dan norma sosial. Yang kedua ada pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut dengan prosedur umum. Kemudian yang ketiga ada sistem hubungan, yaitu jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku yang sesuai dengan prosedur umum yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur peranata sosial. Menurut Horton dan Han tahun 1987 ada 5. Yang pertama ada unsur budaya simbolik, misalnya
cincin perkawinan dalam lembaga keluarga. Kemudian yang kedua ada unsur budaya. Nah, misalnya rumah atau kendaraan dalam lembaga keluarga. Kemudian yang ketiga ada kode spesifikasi baik lisan maupun tulisan, misalnya akta perkawinan dalam lembaga keluarga. Kemudian ada pola perilakuan, misalnya memberikan perlindungan terhadap lembaga keluarga. Kemudian yang kelima ada ideologi, misalnya cinta dan kasih sayang dalam lembaga keluarga. Selanjutnya di dalam masyarakat dijumpai ada 5 pranata sosial pokok. Yang pertama ada pranata sosial keluarga, yang kedua ada pranata sosial politik, yang ketiga ada pranata sosial agama, yang keempat ada pranata sosial politik, dan yang terakhir ada pranata sosial pendidikan. Nah, di samping dari pranata-pranata yang di atas, ada juga pranata-pranata yang berada di luar, misalnya pranata ilmiah, pranata keindahan, dan pranata rekreasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pranata keluarga, yakni pranata yang berfungsi untuk menata atau mengatur aktivitas warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian masalah keturunan hidup, hal ini menyangkut kebutuhan akan relasi seksual antara pria dan wanita yang diatur oleh lembaga perkawinan. Nah, kemudian masalah perawatan atau pemeliharaan anak-anak baik yang bersifat fisik, biologis maupun psikologis. Kemudian hubungan persaudaraan darah, kekerabatan, dan organisasi kekeluargaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pranata agama. Definisi agama ini menurut pandangan sosiologi dapat dilihat antara lain pada definisi menurut Emil Durkheim bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan praktik-praktik atau tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap suci atau sakral, dan menyatukan semua penganutnya ke dalam satu komunitas moral yang disebut umat. Sebagai suatu sistem keyakinan, agama dengan isme-isme yang lain. Kemudian agama ini diyakini oleh para penganutnya sebagai hal-hal yang berpijak pada satu. Yang pertama, sesuatu yang dianggap sakral atau suci. Kemudian yang kedua, bersifat supranatural. Yang ketiga, ajarannya bersumber dari Tuhan yang diturunkan melalui para nabi atau rasul. Kemudian isme-isme yang lainnya. Yang pertama berdasarkan pada hal-hal yang tidak bersifat profan atau biasa. Kemudian yang kedua bersifat natural, dan yang ketiga bersumber dari gagasan atau ide tokohnya itu sendiri. Kemudian ada fungsi nyata dari lembaga agama ini sendiri. Yang pertama, menyangkut pola keyakinan atau doktrin yang menentukan sifat dan mekanisme hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, ritual yang melambangkan doktrin dan mengingatkan manusia pada doktrin tersebut, serta seperangkat perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut. Yang ketiga, menyatukan pemeluknya ke dalam satu komunitas moral yang disebut umat. Kemudian yang keempat, dalam beberapa negara lembaga agama melaksanakan fungsi pengendalian negara. Kemudian selain dari fungsi laten atau yang nyata ini, manifest maksud saya, ada juga fungsi laten atau fungsi yang terselubung dari lembaga agama itu sendiri. Yang pertama, menciptakan lingkungan kehidupan beragama, misalnya masjid di samping yang utama sebagai tempat ibadah, tetapi menjadi medium pergaulan sosial dan komunikasi di antara para penganut agama Islam, termasuk penentuan dan pemilihan jodoh. Kemudian yang kedua,
menciptakan lingkungan kebudayaan, misalnya musik, seni baca, lagu-lagu, kitab, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya bangunan-bangunan sebagai tempat ibadah dan arsitektur yang indah dan megah, misalnya masjid agung, gereja, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, menjalankan fungsi pendidikan dan pewarisan pengetahuan. Selanjutnya akan dibahas tentang peranata ekonomi itu sendiri yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu peranata ekonomi. Peranata ekonomi lahir ketika orang-orang mulai mengadakan pertukaran barang secara rutin, membagi tugas, dan mengakui adanya tuntutan dari seseorang terhadap orang lain. Ketika manusia masih hidup pada taraf yang sangat sederhana dengan cara mengumpulkan biji-bijian dan tumbuhan, kebutuhan adanya peranata ekonomi belum mendesak, tidak penting. Tiap keluarga akan menjalankan fungsi ekonomi secara subsistem keluarga tersebut memproduksi sesuatu yang dikonsumsi sendiri, tidak ada pasar sehingga tidak memerlukan penataan tentang perdagangan. Lepas dari masalah kompleks, fungsi utama peranata ekonomi adalah mengatur kegiatan atau aktivitas warga masyarakat yang berkaitan dengan yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah meliputi berbagai aktivitas produksi baik yang tradisional seperti berburu dan meramu. Yang kedua, kegiatan distribusi meliputi berbagai pertukaran barang dan jasa, berbagai bentuk mekanisme pemerataan. Yang ketiga, kegiatan konsumsi meliputi aktivitas konsumsi barang dan jasa produksi sendiri maupun aktivitas memperoleh barang dan jasa di pasar. Adapun fungsi lembaga ekonomi, yang pertama adalah mengubah dan kadang-kadang merusak lingkungan, misalnya sebagai dampak dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengubah penggunaan waktu, hal berkaitan kecenderungan warga masyarakat untuk mengejar dan memproduksi. Adapun peranata selanjutnya, yang keempat adalah peranata politik. Peranata politik adalah sejak Adam dan Hawa mempunyai keturunan, dan keturunan itu meliputi maka muka bumi dimulai dipadati oleh manusia. Sebagai makhluk yang bersifat sosial, manusia hidup berkelompok pada daerah-daerah yang subur berdasarkan keturunan, ras, etnisitas, hidup berkelompok pada daerah yang subur berdasarkan ras, etnisitas, agama ataupun mata pencarian. James Weather sedang menyebut bahwa peranata politik di masyarakat manapun pada dasarnya memiliki 4 fungsi, yaitu pemaksaan norma, merencanakan dan mengarahkan, mengenai pertentangan, keperingatan, melindungi masyarakat dan serangan musuh yang berasal dari luar masyarakat, baik dengan diplomasi maupun kekerasan. Di dalam rumusan lain, peranata politik berfungsi yang pertama adalah memelihara ketertiban di dalam, yang kedua menjaga keamanan dan di luar, yang ketiga melaksanakan kesejahteraan umum. Adapun
ada di samping itu terdapat intem lembaga politik, yaitu menciptakan sertifikasi politik, yakni munculnya penguasa dan yang dikuasai dalam suatu masyarakat, sering muncul jenjang atau rentang. Yang kedua, partai politik sebagai sosial, yaitu misalnya yang terjadi pada para pemimpin partai pemenang pemilih. Adapun pranata yang kelima yaitu pranata pendidikan. Pranata pendidikan fungsinya terbagi menjadi 7. Yang pertama, membantu orang untuk sanggup mencari nafkah bagi kehidupannya kelak. Yang kedua, menolong orang untuk mengembangkan potensi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir dan berbicara secara rasional. Yang kelima, meningkatkan cita rasa keindahan, karena meningkatkan taraf kesehatan dengan cara melatih jasmani melalui olahraga tentang kesehatan. Menciptakan warga yang negara yang cinta tanah air, melakukan pembelajaran kewarganegaraan. Adapun fungsi laten lembaga pendidikan, yang pertama adalah menunda masa kedewasaan dan memperpanjang ketergantungan. Yang kedua, menjadi saluran mobilitas sosial vertikal. Yang ketiga, memelihara integrasi sosial maupun politik dalam masyarakat melalui penggunaan, bahkan Indonesia mempelajari kewarganegaraan secara perjuangan maupun kebudayaan. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.